Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Nairwastu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Hari ini 21 Mei 2020 kita akan bersama-sama mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam ibadah ini. Oleh sebab itu, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian pada hari ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Mari kita akan pujikan satu buah pujian. Sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan.
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati Tuhan. Di dalam tubuh jiwa roh kita, saya mengundang kita berdiri dan kita masuk di dalam ibadah. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah di hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Di hari yang indah ini kita sebentar akan diberkati oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Kita percaya hari ini apabila ada yang sakit disembuhkan Tuhan. Hari ini yang bermasalah Tuhan akan pulihkan. Dan keluarga kita semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Oleh sebab itu siapkan hati kita. Mari kita pujikan satu buah pujian. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa di hari. Dengan satu buah pujian, ku sangka Kau di tempat yang tinggi. Ku sanjung
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang, sungguh-sungguh datang menyanjung dan meninggikan nama-Mu. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, hanya Tuhan Yesus yang layak diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, saat terindah bagi kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Beracara dan berbicaralah kepada kami sekalian, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami sekalian, yang sakit disembuhkan, yang putus asa dikuatkan, yang memiliki permasalahan apapun, Tuhan memberi solusi jalan keluar bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan sukacita menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita saling bersalaman di antara keluarga kita. Katakan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah kematiannya, sia-sia juga kebangkitannya. Tetapi luar biasa karya Yesus sempurna. Dia naik ke surga dan dia datang kembali. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Tema firman Tuhan buat kita pada hari ini, perpisahan mendatangkan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perpisahan yang mendatangkan sukacita. Biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di ayat yang ke-51 dikatakan, ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu ayat yang ke-52 dikatakan oleh firman Tuhan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Teringat ketika Tuhan Yesus disalib. Yesus dianiaya. Yesus disakiti. Yesus dipukuli. Yesus diludai. Yesus diperlakukan dengan tidak adil oleh manusia berdosa. Tidak ada sedikit pun keluar dari perkataan Yesus Kristus satu keluhan. Apalagi satu teriakan.
minta tolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus di atas kayu salib, Allah meninggalkan Yesus Kristus. Baru terdengar suara teriakan Yesus Kristus. Dia memanggil Bapaknya, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus Kristus berteriak, memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Sebab Allah benar-benar berpisah dari Yesus Kristus. Sebab benar-benar Allah meninggalkan Yesus Kristus. Karena dosa seisi dunia ditanggungkan atas Yesus Kristus. Sehingga Allah melihat dosa manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu satu perpisahan yang sangat menyedihkan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus Kristus meninggal, dikuburkan, dan para murid-murid terpisah dengan Yesus Kristus, dan para murid-murid mengalami duka cita yang mendalam. Ada kemurungan yang mendalam. Para murid-murid berkumpul di rumah, di kamar mereka masing-masing, bersembunyi dalam duka cita yang mendalam. Tidak ada sukacita di dalam kehidupan para murid-murid. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada saat hari yang ketiga, hari Minggu, di mana Yesus sudah bangkit, ada satu pencerahan terjadi, yaitu ada satu pengharapan yang baru datang. Murid-murid dari duka cita diubah menjadi sukacita yang besar. Dari keputusasaan mengalami pengharapan yang baru. Selama 40 hari Yesus bersama para murid-murid sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca ayat firman Tuhan tadi, waktu Yesus membawa para murid-murid ke Bukit Zaitun dekat Betania, di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus terangkat ke surga, naik dan naik terus. Tetapi di ayat firman Tuhan tidak ada tertulis para murid-murid menangis, para murid-murid sedih, tidak ada. Tetapi justru yang kita lihat, ketika Yesus naik ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus naik ke surga, siapa yang berkumpul yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus? 11 para murid, satu orang yang sudah meninggal gantung diri, Yudas Iskariot. Kemudian kedua saudara Yesus Kristus, Yakobus dan Yudas, yang menuliskan kitab Yakobus dan kitab Yudas. Ibu daripada Yesus dan wanita-wanita yang satu berkumpul. Ada begitu banyak orang berkumpul di Bukit Zaitun dekat Betania. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ketika Yesus ada bersama dengan saudaranya, mereka menganggap remeh kepada Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Memang Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi sukacita daripada saudara kandung Yesus Kristus, Yakobus dan Yudas, itu tidak sepenuh ketika mereka melihat Yesus Kristus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan di sana, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10, mereka sedang menatap ke langit, mereka melihat ke langit. Waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, dan berkata kepada orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika para murid melihat ke langit, ketika para murid melihat ke sorga, menyaksikan Yesus naik sampai ke tutup awan, mereka terus menatap ke langit. Ini rahasianya Bapak Ibu. Selama mereka melihat ke dunia, selama mereka melihat ke setiap peristiwa, selama mereka melihat setiap permasalahan yang mereka alami,
maka mereka tidak mengalami sukacita. Tetapi ketika mereka melihat ke langit, ketika mereka melihat ke surga, maka penuhlah mereka dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun permasalahan kita, kalau selama itu kita melihat permasalahan kita, maka kita mengalami duka cita. Tetapi sebesar apapun masalah kita, ketika kita melihat ke surga, kita memandang kepada Yesus Kristus, maka masalah itu tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat kita sekalian. Amin. Yesus terangkat ke surga. Tidak ada tangisan. Yang ada adalah sukacita. Walaupun mereka para murid-murid berpisah dengan Yesus Kristus, tetapi mereka mengalami sukacita yang penuh. Apa rahasianya? Di mana rahasianya sehingga para murid-murid mengalami sukacita yang penuh dalam kehidupan mereka? Ada 3 pembacaan ini. Apa yang menyebabkan para murid-murid ini mengalami sukacita sekalipun Yesus terangkat ke surga, pergi ke surga? Yang pertama yang kita belajar dari firman Tuhan ini, Yesus berangkat ke surga. Mereka melihat, memandang ke surga, ke tempat Yesus berada. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang membuat mereka bersukacita adalah mereka sendiri menyaksikan Yesus berangkat, Yesus pergi ke surga. Ini sukacita yang pertama. Bapak Ibu, selama para murid-murid memandang kepada setiap permasalahan, selama para murid-murid melihat dunia ini, maka murid-murid mengalami duka cita. Tetapi selama mereka memandang Yesus Kristus yang berangkat ke surga, naik ke surga, mereka mengalami sukacita yang penuh. Yesus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Karena Yesus berasal dari surga. Amin. Yesus berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus katakan, aku berangkat ke surga karena aku bukan berasal dari dunia, aku berasal dari surga. Jadi aku berangkat ke surga sehingga para murid tahu bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan, pemilik kerajaan surga. Ini yang pertama yang kita lihat. Untuk apa Yesus pergi ke surga? Yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, dia pergi ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yesus pergi ke surga. Dia menyediakan tempat bagimu, tempat bagi saya, tempat bagi Bapak Ibu yang tetap setia mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Jadi Yesus ke surga juga bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya bagi Yesus Kristus. Dunia ini diciptakan oleh Dia. Dan kembali dia ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat bagi kita yang disediakan oleh Yesus Kristus itu tidaklah sama tempat kita di bumi ini. Tempat di mana kita berada yang disediakan oleh Yesus Kristus adalah tempat bangunan tangan Yesus Kristus itu sendiri. Yang lapisan jalannya dari emas, yang tembok-temboknya dari permata. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesakitan, di sana tidak ada penderitaan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat ketiga, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Haleluya.
Yesus berangkat ke surga. Yang ketiga yang kita belajar adalah karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Yang pertama yang kita lihat adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia kembali ke asalnya. Asal Yesus Kristus itu dari surga, dan dia kembali ke asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus adalah sang pemenang itu. Segala kuasa di muka bumi, kuasa kematian, kuasa neraka sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya dia pemenang. Maka orang-orang percaya pada Yesus lebih daripada pemenang. Amin. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya yang ketiga, dia memiliki kuasa yang tak terkalahkan. Oh, semua kuasa di muka bumi ini, kuasa penyakit, kuasa penderitaan, kuasa kesengsaraan apapun, sudah ditaklukkan di dalam kekuatan kuasa Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat para murid-murid ini bersuka cita ketika mereka melihat sorga, ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, ada begitu banyak para pemimpin-pemimpin agama yang mendirikan agama. Ada yang mengatakan para pemimpin agama mereka bangkit dari kematian. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga? Justru pemimpin-pemimpin agama didoakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Yesus tidak perlu didoakan, karena dia berasal dari surga, dan dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita yang bertahan kesetiaannya kepada Yesus sampai akhirnya. Dan dia akan datang untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga, supaya di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus berangkat ke surga dan mereka bersuka cita? Karena mereka menyaksikan surga, tempat kediaman Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa para murid-murid bersuka walaupun mereka berpisah dari Yesus Kristus? Karena Roh Kudus turun atas dunia ini. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak turun. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita. Yesus katakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu, sebab roh kebenaran akan turun atasmu. Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus akan menghibur, menguatkan kita. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus akan menolong kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus turun atas kita untuk menyertai kita dari kekal sampai kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat mula-mula pada abad pertama, mereka mengalami suatu penyiksaan yang sangat berat. Mereka adalah kaum marginal. Mereka bukan saja orang-orang mayoritas tapi minoritas. Dan mereka orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang biasa-biasa saja. Nelayan, buruh, tidak ada yang terkenal buat mereka. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, lihatlah kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai mereka, yang menyertai dengan tanda-tanda ajaib, sehingga orang-orang kaya yang melihat, penguasa-penguasa yang melihat bagaimana para murid-murid dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa, mereka terkagum-kagum. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang menginsapkan kita. Roh Kudus yang menghibur kita kala kita susah. Roh Kudus yang menyembuhkan kita kala kita sakit. Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu jangan takut menghadapi segala sesuatu. Apapun permasalahan, apapun pergumulan kita, ada Roh Kudus yang kita andalkan. Yesus katakan kepada para murid-murid, kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kulakukan selama di dunia ini. Karena ada Roh Kudus penolong hidupmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita merasa terheran-heran. Seorang yang begitu sangat jahat, yang hatinya tertutup kepada Yesus Kristus, tapi bisa diubahkan oleh Tuhan, dan dia menjadi pecinta Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi seorang yang sangat berani untuk memberitakan kabar baik. Ini pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Rasul Paulus katakan, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Inilah yang membuat kedua, kenapa para murid-muridnya walaupun berpisah kepada Yesus Kristus, mereka tetap mengalami sukacita karena ada Roh Kudus turun atas hidup mereka. Apakah kita semua ada sukacita di hati? Puji Tuhan. Yang ketiga, mengapa para murid-murid mengalami sukacita ketika Yesus naik ke surga? Karena Yesus akan datang kembali. Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang ketiga janji Tuhan, Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang saksi Yehova mengatakan demikian. Yang naik ke surga itu bilangannya 144.000. Tetapi berapa banyak sekarang pengikut saksi Yehova? Lebih dari 144.000, bukan? Makanya saya tidak tertarik untuk ikut saksi Yehova. Lebih dari 144.000. Kelebihannya itu ada di mana? Berarti tidak terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan tidak menentukan berapa jumlah yang naik ke surga. Tetapi kepada mereka yang setia sampai akhir, itulah yang selamat. Tuhan akan menjemput saya dan Bapak Ibu yang setia kepada Yesus Kristus. Dia akan menjemput kita. Baik yang sudah mati dibangkitkan, maupun yang masih hidup akan dijemput di awan-awan. Luar biasa Bapak Ibu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan katakan,
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang ketika Yesus akan datang kembali, untuk apa? Untuk menjemput saya dan Bapak Ibu naik ke surga. Kita akan berjumpa di awan-awan, menyongsong mempelai pria kita di awan-awan. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh luar biasa. Kita tidak pergi sendiri, dijemput. Dan pada waktu pertemuan ini, Tuhan akan membawa kita untuk memimpin negara, memimpin dunia ini, memimpin manusia yang tidak terangkat selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, ayat 5, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerimanya. Tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Luar biasa. Oh, haleluya. Itulah yang membuat para murid-murid bersuka cita, karena Yesus akan datang kembali menjemput. Antikristus akan berkuasa atas dunia ini. Tapi sebelum Antikristus berkuasa atas dunia, kita sudah diangkat terlebih dahulu oleh kedatangan Yesus yang kedua kali, dan turut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Ini pengharapan yang kita nantikan. Ini sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bagaimana hati kita Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita kepada Yesus karena dunia ini. Karena banyaknya persoalan-persoalan dalam hidup kita, lalu kita tukarkan iman kita pada Yesus. Mari tetap dan sungguh-sungguh mempertahankan Yesus Kristus sampai akhir kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah kita termasuk bilangan orang-orang yang diangkat ke surga. Mari terus bersuka cita. Yesus pergi ke surga untuk sediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu. Roh Kudus akan turun. Roh Kudus sudah turun atas kita sekalian, yang memberi penghiburan, kekuatan, dan yang selalu menginsapkan kita kalau kita melakukan pelanggaran. Dan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan, kami belajar dari para murid-murid, orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka pulang membawa pengharapan yang baru. Mereka pulang membawa kepastian. Mereka tidak takut lagi atas apapun yang terjadi dalam dunia ini. Sebab sungguh mereka telah menyaksikan tentang sorga, di mana Yesus berada, yang sedang menyediakan tempat bagi mereka. Dan Roh Kudus turun atas mereka. Yesus akan datang memerintah kembali yang kedua kali, menjemput kami yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau melihat akan kesusahan hati kami. Engkau melihat akan penderitaan kami. Mungkin selama ini kami dalam kesusahan hidup. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Hiburkan hati kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap setia dan terus setia
sampai akhir hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhkanlah mereka yang sakit, yang diopname di rumah sakit. Tuhan jamah pulihkan. Oma Hasan disembuhkan, Bapak Sumardi disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah roh jiwanya supaya dia percaya pada Yesus Kristus. Saudara kami David disembuhkan, dan para lansia, jemaat-jemaat Tuhan yang lain, oh kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan mau jamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini yang sedang kena dampak pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, virus ini berhenti penyebarannya sehingga kami kembali bisa beribadah seperti biasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan kami, dari Pak Jokowi, Presiden, Wakil sampai para menteri, dan pemerintahan kami ke daerah. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kekuatan. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia berlaku taat terhadap peraturan pemerintah yang diberikan. Oh kami sungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masalah-masalah dalam keluarga kami. Mungkin oleh karena dampak virus ini kami mengalami kesusahan di dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam perekonomian kami. Tuhan Yesus, Engkau memulihkan perekonomian kami semuanya. Oh kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, membuka jalan dalam kesusahan-kesusahan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa kesusahan ini akan berakhir. Kami kembali akan bersuka cita bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberikan persembahan dari kekurangan, dari kelebihan, dan kami memberi dari kesetiaan. Terima kasih Tuhan menguduskan persembahan ini. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah doa syafaat kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah ibadah nanti kami para majelis akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Kami akan menghimpunkan persembahan yang Bapak Ibu telah siapkan, dan ada tambahan sebelum kami melanjutkan. Pada hari Minggu besok dalam ibadah hari Minggu, persembahan akan ditangguhkan karena itu menyangkut hari raya Idul Fitri. Jadi persembahannya akan kami ambil di minggu berikutnya. Atau kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, hari ini juga seandainya Bapak Ibu mau memberikannya dengan sukacita, kami akan menerimanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan persembahan kita dengan satu buah pujian, Kemurahan-Mu. kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang lagi kita berdiri. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita yang percaya naik ke surga, Dia memberkati kita dahulu. Karena itu, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, hingga Kristus Tuhan datang menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat
Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan memberkati. Salam.